Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah khusus Damel Al-Qati Abu Suja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani Mama Usnida Mama Setiasih. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun. Adapun ini ialah pasal suci. Wa syaraitu wujubil jumu'ati. Adapun beberapa syarat wajibnya Jumat, salat Jumat ialah sab'atu asya'a, 7 beberapa perkara. Nyatanya al-islamu yang pertama Islam, wal bulughu yang kedua balik, wal aqlu dan yang ketiga berakal, wal huriyatu yang ketiga merdeka, wal dzukuriyatu yang kelima laki-laki, wasihhatu dan yang keenam sehat, wal istitonu dan yang ketujuh menetap, bukan bepergian. Jadi syarat wajibnya sholat Jumat itu harus Islam, balik, berakal. Kalau belum berakal, belum memenuhi syarat wajibnya. Laki-laki, sehat, dan harus menetap. Kalau musafir, bukan menjadi syarat wajibnya sholat Jumat, tapi tetap wajib sholat Jumat. Nah, itu kalau musafir. Wa syaraitu fi'liha, dan adapun syarat-syarat mengerjakannya sholat Jumat ialah salah satu 3. Nyatanya antakuna apabila ada al-baladu daerah ialah misron kota au qaryatan atau desa, dikerjakan di kota atau di desa. Wa ayyakuna dan apabila ada al-adadu bilangannya sholat Jumat ialah arba'ina 40 min ahlil jumu'ati dari ahli Jum'ah. Jadi menurut Imam Syafi'i cara mengerjakannya syarat dari sholat Jum'ah ini harus 40. Jadi kalau kita sholat Jumat ada 40 orang, tapi salah satunya musafir, itu enggak boleh, itu enggak sah sholat Jumatnya menurut Imam Syafi'i. Ya nanti ada penjelasannya. Jadi kalau misal ada 40 orang, kemudian ternyata ada 1 orang yang belum balik. Nah, itu menurut Imam Syafi'i enggak sah sholat Jumatnya. Menurut Imam Syafi'i tidak boleh. Wa ayyakuna dan apabila ada waktunya sholat Jumat maksudnya ialah bagian masih ada. Waktu sholat Jumat itu masih ada. Ya, waktunya sholat Jumat itu kan zuhur. Nah, kalau mau melakukan sholat Jumat, tapi waktu zuhur sudah selesai, masuk asar, nah itu nggak boleh kita melakukan sholat Jumat. Fa'in kharaja, maka apabila keluar waktunya, jadi kelewat, sudah masuk asar, au udimat atau sepi atau hilang syurutu syaratnya sholat Jumat, suliyat maka disolati sholat Jumat itu atau diganti sholat Jumat tersebut zuhron dengan sholat zuhur. Nah, jika waktu sholat Jumat itu sudah terlewat,
maka sholat Jumat ini diganti dengan sholat zuhur. Atau syarat sholat Jumat seperti tadi itu, syarat pengerjaan sholat Jumat itu kan harus 40 orang. Kalau ada 39 orang, ya harus diganti dengan sholat zuhur. Ya diganti. Wa faraiduha, dan adapun fardu-fardunya sholat Jumat ialah salah satu 3. Nyatanya khutbatani, 2 khutbah. Yakumu, yang berdiri siapa khotib, fihima, di dalam 2 khutbah. Wa yajlisu, dan duduk siapa khotib, bainahuma, di antara 2 khutbah tersebut. Fardunya sholat Jumat itu ada 3. Yang pertama adalah 2 khutbah. Jadi di dalam sholat Jumat itu ada 2 khutbah. Khutbah awal dan khutbah tsani. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Di dalam khutbah ini khotib harus berdiri. Jadi ketika berkhutbah itu khotib berdiri. Nah, di antara 2 khutbah ini, di antara khutbah pertama sama khutbah kedua, ini khotib duduk, walaupun hanya sekedarnya duduk. Khutbah pertama selesai, kemudian duduk, berdiri lagi, khutbah yang kedua. Nah, ada duduknya. Wa antu sholat, dan disolati apa sholat Jumat ini, rakaataini, dengan 2 rakaat, fi jama'atin, di dalam berjamaah. Jadi sholat Jumat ini adalah jumlahnya 2 rakaat dan harus berjamaah, nggak boleh sendiri-sendiri, nggak boleh. Sholat Jumat itu harus berjamaah, banyaknya 40 orang harus memenuhi syarat sholat Jumat. Itu menurut Imam Syafi'i. Jadi fardunya sholat Jumat itu adalah yang pertama 2 khutbah, yang kedua duduk di antara 2 khutbah, yang ketiga sholat 2 rakaat harus berjamaah. Itu adalah fardu sholat Jumat. Wa hayatuha, dan adapun hayatnya sholat Jumat, sunnah hayat sholat Jumat ialah 4 khisalin perkara. Berarti 4 khisalin 4 perkara. Wa hayatuha, adapun hayatnya sholat Jumat ialah 4 khisalin 4 perkara. Nyatanya al-huslu, mandi, wa tangdhifu, dan membersihkan, wa tangdhiful jasadi, dan membersihkan badan. Jadi hayatnya atau kesunahan sholat Jumat itu ada 4 perkara. Yang pertama mandi, ya keramas lah, mandi keramas itu sunnah. Kemudian kita bersihkan badan, kita dibersihkan pakai sabun, nah itu sunnah. Walub susyabi, dan memakai pakaian albidi, yang putih. Nah, kesunahan yang berikutnya, kesunahan yang ketiga, yang kedua itu adalah memakai baju putih. Jadi ketika kita berangkat ke Jumatan, sholat Jumat, kita harus disunahkan menggunakan pakaian putih, koko putih, nah, itu disunahkan. Wa akhlul nufuri, dan memotong kuku. Nah, di hari Jumat disunahkan memotong kuku. Watibu, dan memakai wangi-wangian. Kita mau berangkat sholat Jumat, kita pakai wangi-wangian. Nah, itu disunahkan. Nah, ini ada
persoalan fikih ini tentang wewangi-wangian. Dulu itu pernah ada ulama lah, ada orang kiai itu ketika ihram, ketika ke Mekah ihram ya. Ihram itu kalau nggak salah tidak boleh memakai wangi-wangian. Nggak boleh memakai wangi-wangian. Nah, kemudian berfatwa seperti ini. Ketika ihram itu tidak boleh merokok. Kenapa? Alasannya di rokok itu ada cengkeh. Cengkeh itu adalah bahan digunakan untuk kue. Kalau cengkeh ini digunakan untuk mengharumkan kue. Ya, jadi cengkeh ini kalau dibuat di kue tar, masakan itu digunakan untuk pewangi, sebagai pewangi. Jadi ulama ini mengibaratkan cengkeh ini dijadikan pewangi di makanan. Kalau kita ihram berarti merokok, berarti kan menggunakan wangi-wangian. Berarti ihramnya tidak sah karena menggunakan cengkeh. Rokok itu kan menggunakan cengkeh. Jadi karena menggunakan wangi-wangian, ihramnya tidak boleh. Nah, kemudian ada ulama lain yang membantah seperti ini. Kalau kamu berani mengharamkan merokok ketika ihram, maksudnya memakai cengkeh, otomatis akibatnya, dampaknya ketika kita pergi sholat Jumat disunahkan untuk merokok. Kenapa? Karena di rokok itu ada cengkehnya. Nah, logikanya seperti itu. Jadi ulama itu enggak jadi. Jadi tidak cengkeh itu bukan alat wangi-wangian. Kalau dihukumi sebagai wangi-wangian, berarti orang sholat Jumat disunahkan untuk merokok karena ada cengkehnya. Itu main logika fikih. Jadi ya namanya ulama berpikirnya itu walaupun tidak umum, ya seperti itulah ulama-ulama yang digunakan untuk berpikir. Itu hanya permainan fikih lah. Kita lanjutkan. Wa yustahabu, dan disunahkan al-insatu, mendengarkan fil waktil khutbati, di dalam waktu khutbah. Jadi ketika khutbah, waktunya berkhutbah, kita harus mendengarkan apa isi dari khutbah itu. Waman lan siapane wong dakhala kang masuk siapa man, wal imamu hale adapun imam, ialah yakhtubu berkhutbah siapa imam, maka solat siapa man, rakaataini, solat 2 rakaat, khafifataini, yang ringan-ringan. Jadi solat yang ringan-ringan. Maksudnya seperti ini. Ketika khotib itu berkhutbah, tiba-tiba kita datang, tapi khotib sudah berkhutbah. Nah, kita akan sholat tahiyatul masjid. Diusahakan, disarankan sholat sunnah ini jangan lama-lama. Sholat yang cepat lah, yang ringan, cepat. Kemudian summa yajlisu, kemudian duduk. Cepat selesaikan sholatnya, kemudian duduk dan dengarkan isi khutbah. Nah, itu tentang sholat Jumat. Terus faslun, adapun ini adalah pasal suci. Wa sholatul idi, dan adapun sholat id ialah sunatun sunnah. Jadi sholat id, 2 id. Wa sholatul idaini, dan adapun sholat 2 id ialah sunatun sunnah. Sholat id ini sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha.
disunahkan. Ini merupakan sunnah kalau dikerjakan. Muakkadatun yang dikukuhkan. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri itu sangat disunahkan. Wahya dan adapun sholat id ialah rakaat ini 2 rakaat. Yukabbiru yang bertakbir siapa man fil ula di dalam pertama, rakaat pertama sab'an dengan 7 siwa takbiratul ihrami kecuali takbiratul ihram. Ya. Jadi sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri itu takbirnya ada 7 di rakaat pertama. Ketika Allahu akbar sholli sunatat lidil fitri, Allahu akbar. Nah, itu Allahu akbar yang pertama itu tidak dihitung. Ketika Allahu akbar, nah itu baru dihitung 1, Allahu akbar 2 sampai 5. Jadi takbirat sampai 7. Enggak, yang pertama 7. Jadi takbir yang pertama usolli sunatat, nah itu Allahu akbar itu tidak dihitung. Nah, kemudian takbir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu untuk rakaat yang pertama. Wa fi tsaniyati dan di dalam yang kedua, maksudnya rakaat kedua khamsan dengan 5 takbir maksudnya siwa takbiratil qiyami kecuali takbir untuk berdiri. Jadi ketika sujud menuju berdiri kan itu Allahu akbar. Nah, itu tidak dihitung. Nah, kemudian Allahu akbar, nah dihitung 1, Allahu akbar sampai 5 kali takbir. Nah, itu caranya. Wa yukabbiru dan membaca takbir siapa man min ghurubis syamsi di terbenamnya matahari minal lailatil aidi dari malam Idul Fitri ila ayyadkhula sampai apabila masuk siapa al imam fi sholati di dalam sholat. Jadi di malam sholat Idul Fitri itu bertakbir mulai terbenamnya matahari sampai imam sholat, imam masuk ke dalam sholat Idul Fitri itu. Jadi misal ru'yatul hilal sudah kelihatan. Jadi nanti setelah Lebaran Idul Fitri nanti maghrib, nah ghurubis syamsi kan maghrib itu bertakbir terus sampai kalau di sini itu sampai malam. Tapi nggak tahu nanti perintahnya MUI Kementerian Agama perintahnya gimana kan saya nggak tahu. Tapi untuk di kitab sini ini takbirnya dari maghrib sampai pagi sampai sholat Idul Fitri itu takbirnya seperti itu. Tapi untuk kewenangan Kemenak, nah ini saya kurang tahu ini. Untuk untuk traweh, untuk tadarus kan nggak boleh sampai malam-malam kalau nggak salah. Nah ini butuh pertimbangan juga, saya tidak mendalami di sini. Tapi untuk di kitab ini mazhab Imam Syafi'i dari maghrib itu sampai pagi sampai menjelang sholat Idul Fitri itu bertakbir. Kalau ikut kitab ini harus bertakbir. Karena ini syiar kemenangan umat Islam itu. Wa fil adha dan di dalam Idul Adha. Nah, ini Idul Adha. Khalfa sholawati di belakangnya sholat al mafrudoti yang berbangsa fardu, sholat fardu yaitu maghrib, isya, subuh, zuhur, asar min subhi yaumi arafata dari subuhnya hari Arafah.
hari Arafah itu tanggal 9. Berarti tanggal 9 Dzulhijjah, bukan tanggal 9 Masehi ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi dimulai subuh di pagi hari pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu sudah mulai bertakbir paginya. Khalfa sholawati, setelah sholat fardu, di belakangnya sholat fardu. Khalfa sholawatil mafrudoti. Jadi ketika setelah sholat subuh itu takbir, nanti zuhur juga takbir, asar setelah sholat asar itu takbir. Itu kalau kalau hari raya Idul Adha takbir. Pokoknya setelah sholat fardu, 5 sholat fardu itu setelahnya takbir. Dari tanggal 9 Dzulhijjah ilal asri sampai asar min akhiri ayyamit tasyriki, di akhir hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 13, 11, 12, 13. Akhiru ayami tasyriki berarti kan terakhirnya kan 13. Hari tasyrik itu kan 11, 12, 13. Akhirnya kan 13. Nah, itu setelah sholat fardu itu takbir. Jadi dimulai tanggal 9 Dzulhijjah, 9, 10, 11, 12, 13. 13 asar. Ya, berarti kan 5 hari. 5 hari. Ya cukup lama ini. Ini bertakbir setelah sholat fardu. Ya, untuk lingkungan kita mungkin masih belum terlaksana. Kalau kita terasa ketika sholat zuhur dimulainya setelah hari tasyrik kalau nggak salah kalau di lingkungan kita. Sini sudah istiqomah dari subuhnya hari Arafah sudah subuh itu takbir turun nanti sampai tanggal 13. Berarti 5 hari. Nggih, asar. Ini sudah istiqomah. Oh, nggih. Alhamdulillah. Jangan sampai sebelum sholat itu takbir. Nggih. Ya, sesudah sholat fardu. Insyaallah sudah istiqomah. Ya, sedikit. Nah, ini sedikit lagi sambil nunggu. Nah, itu tentang sholat Idul Fitri, Idul Adha dan sholat Idul Fitri. Nah, jadi beda takbirnya kalau sholat Idul Fitri ketika sudah ru'yatul hilal kelihatan setelah maghrib takbir sampai imam sholat, sampai kita sholat lah itu takbirnya. Kalau Idul Adha setelah sholat fardu takbir dari tanggal 9 sampai tanggal 13. Nah, niki faslun sedikit. Faslun adapun ini adalah fasal suci. Wasolatul kusufi dan adapun sholat gerhana ialah sunatun sunnah muakkadatun yang dianjurkan, dikukuhkan, muakkadatun yang dikukuhkan, sangat disunnahkan. Fa in fatat maka apabila hilang apa waktu sholat gerhana lam yuqdo maka tidak dikodok apa sholat gerhana. Jadi kalau sudah lewat waktunya ini tidak perlu mengkodok sholat gerhana. Wa yusolli dan sholat siapa man li kusufi syamsi untuk gerhana matahari, wa khusufil qamari dan gerhana bulan. Rakaat ini dengan 2 rakaat. Jadi sholat gerhana matahari dan gerhana bulan itu 2 rakaat. Fi kulli rakaatin dan ialah di dalam setiap rakaat qiyamani 2 berdiri. Yubtilu yang memanjangkan siapa man al-qiraata kepada bacaannya, dipanjangkan bacaannya fihima di dalam 2 rakaat di dalam 2 rakaat tersebut. Wa ruku'ani dan di 2 ruku' yutilu yang memanjangkan siapa man at-tasbiha kepada membaca tasbih. Jadi ketika ruku tasbihnya diperpanjang, membaca tasbih-tasbih yang panjang. Fihima di dalam 2 ruku, duna sujudi bukan memanjangkan di sujudnya. Nah, tapi di rukuknya
tasbihnya diperpanjang, tapi di sujudnya tasbihnya tidak diperpanjang. Wa yakhtubu dan berkhutbah siapa man ba'daha setelah sholat. Nah, jadi setelah sholat itu imam berkhutbah seperti sholat Idul Adha sama Idul Fitri. Sholat dulu baru berkhutbah. Khutbata ini dengan 2 khutbah. Ya. Yusiru hale membaca lirih siapa man fi kusufi syamsi di dalam gerhana matahari, di dalam sholat gerhana matahari. Jadi siri apa namanya bacaannya itu siri kalau di dalam sholat gerhana matahari. Waya jaharu dan mengeraskan bacaan siapa man fi khusufil qamari di dalam gerhana bulan. Jadi sholat gerhana ini memang unik. 1 rakaat itu terdapat 2 rukuk, 2 qiyam. Jadi Allahu Akbar, rukuk, habis rukuk berdiri lagi membaca suratul Fatihah lagi. Kemudian rukuk lagi, i'tidal, sujud. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua juga begitu. Baca suratul Fatihah, rukuk. Nah, rukuknya ini diperpanjang, dipanjangkan. Dipanjang, kemudian berdiri, baca surat Fatihah, rukuk kembali, terus dipanjangkan juga, kemudian berdiri, i'tidal, terus sujud. Nah, kalau gerhana matahari ini bacaannya itu lirih, ya siri. Tapi kalau gerhana bulan ini apa namanya jahar. Bacaannya itu jahar untuk gerhana bulan. Faslun, Allahu a'lam bishawab, bi barakatil Fatihah. Ramadan itu mungkin enak gerak-gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.